Oke, halo teman-teman, balik lagi sama kita di Anatomi Bola. Bola. Jadi kita pengen ngebahas pertandingan UCL nih. Jadi yang pertandingan yang kita nanti ini kira digelar lagi kan UCL. Akhirnya gelar lagi Champions League. Jadi kita pengen ngebahas pertandingan yang kemarin baru digelar dan Betul. pertandingan yang akan digelar contohnya tanggal 18 September. September. Nah, jadi kan kemarin tuh udah ada uh, pertandingan yang digelar kayak Madrid lawan Marseille, terus Arsenal lawan Atletico, Betul. Arsenal lawan ini Athletic Club, Athletic Club nah, ya. terus Memang mirip-mirip nama. ya, Juventus Lawan lawan Dortmund. Dortmund, Benfica lawan Karabakh. Tapi Karabakh ini dari mana sih? Karabakh ini tim dari Kazakhstan, Bang. Kazakhstan. Oh, gue baru dengar juga sih. Memang mereka tuh sebenarnya sempat juga ikut, tapi memang partisipasi mereka tuh jarang gitu. Karena koefisien Karabakh ini juga, dari Kazakhstan ini juga sebenarnya nggak begitu gede sih. Jadi kalau mereka mau ke fase grup, mereka tuh harus melalui kualifikasi dulu, Bang. Ya. Oh, terus ada Tottenham sama Villarreal. Villarreal, betul. Nah, gimana nih kalau lihat dari pertandingan ini nih? Ya, seperti biasa ya, Madrid membuka kampanye mereka di Champions League dengan kemenangan ya. Walaupun mereka juga harus tertatih-tatih menang lewat Mbappe, Bal. Ya. Dua-duanya penalti. Tuh. Sempat kecolongan satu gol dari Timothy Weah yang dimana tuh akhirnya Madrid ke-trigger nih. Masa iya peraih Champions League terbanyak kalah di kandang. Ya tapi kalau gue lihat juga ya peluangnya juga cukup banyak, sebenarnya banyak. Dan Carvajal juga harus kartu merah ya. Iya. Gue gak ngerti lah itu kenapa kartu merah dia itu padahal cuma minim kontak tapi bisa kartu merah. Lalu ada Juventus lawan Dortmund. Nih gue bilang ini laga paling epic sih karena bisa sampai 4 sama. Dan yang gue soroti adalah betapa Juventus ini lemah banget, Bal. Dalam sektor pertahanan parah banget. Dalam artian gini loh, di kandang mereka sendiri pun Dortmund bisa nyetak 4 gol. Iya. Gila, gue bilang. Juventus ini memang harus berbenah sih untuk lini pertahanan. Lini pertahanannya. Karena terakhir di Serie A pun ketika mereka kemarin menang lawan Inter, mereka tuh harus kejebolan 3, Bal. Walaupun mereka memang mencetak 4 gol, tapi mereka kegolalan 3 atau sekarang juga kegolalan 4. Gue bilang ada permasalahan sih di lini pertahanan Juventus. Betul emang harus dirombak dan emang kalau bisa mungkin di musim depan bursa transfer di bulan Januari ya? Iya, itu harus beli back yang lebih bagus lah. Oke, lanjut berarti pertandingan Benfica lawan Karabakh. Kita agak bingung nih kenapa Benfica bisa kalah. Padahal Benfica ini udah unggul 2 gol. Iya, itu dia. Udah unggul 2 gol, akhirnya di comeback sama Karabakh. Karabakh yang comeback loh. Bukan Benfica yang comeback, tapi Karabakh yang comeback. Gila. Lalu ada wakil dari Inggris di Tottenham lawan Villarreal. Gue bilang Tottenham ini menang beruntung sih karena gol yang dicetak itu dari bunuh diri sang kiper. Iya. Jadi ya status mereka sebagai juara Europa League masih kokoh lah gue bilang. Oke, selanjutnya ada Arsenal lawan Bilbao ya. Ya Arsenal ini gue rasa nggak perlu dibahas lah. Ya, udah. Memang awal musim tuh selalu kenceng. Benar. Tapi ya gue pengennya sih Arsenal bisa UCL ya. Betul. Gue juga berharap banget Arsenal bisa pecah telur gitu. Cuman ya kita lihat nanti lah ya. Betul. Lalu terakhir ada PSV lawan San Giloa. Jadi San Giloa ini wakil dari Belgia, teman-teman. Wakil dari Belgia, mereka bisa ngalahin PSV di kandang mereka. Jadi gue ngeliat ini juga laga yang epic. Jadi dalam artian PSV yang bermain di depan publiknya sendiri tuh harus tunduk dari San Giloa yang nggak diunggulkan. Itu dia. Ya kita berharapnya sih ya tim-tim. Gue sih berharapnya tim-tim kecil ini bisa ngangkat ininya. Koefisiennya. Iya, koefisiennya. Biar dilirik juga gitu. Betul. Nah selanjutnya ada big match nih tanggal 18. Nanti malam ya. Iya, nanti malam ini. Jadi ada Munchen lawan Chelsea. Ya. Terus Liverpool lawan Atletico. Betul, Liverpool lawan Atletico. Lalu ada Ajax lawan Inter juga kalau menurut gue sih ini salah satu big match juga ya. Jadi ini pertandingan klasik antara Ajax dan Inter. Lalu ada Munchen lawan Chelsea, dua tim yang memang menurut gue lagi naik daun nih di liganya masing-masing. Betul. Lalu ada Liverpool, sang juara Premier League, harus ditantang sama Atletico Madrid yang lagi pincang menurut gue. Iya. Nah, gimana pandangan lu Bal kira-kira Bang? Kalau menurut gue pandangan gue yang menurut ditonton dulu ya, itu Chelsea sama Munchen. Betul. Kedua Liverpool sama Atletico Madrid.
Yang ketiga ya tadi Ajax sama Inter. Ajax lawan Inter ya. Kalau kita lihat kan Chelsea ini kan menang Piala Dunia Dunia ya. Gue berharapnya sih Munchen bisa nyimbangin ya. Atau mungkin Chelsea bisa lebih OP lagi. lawan juara Bundesliga ini. Ya. Dan menurut gue memang Chelsea sebagai kampion dari Piala Dunia antar klub ya, yang nggak mau dong gengsinya itu sebagai raja dari segala raja nih. Iya, makanya raja antar benua Chelsea. Gitu loh. Mereka harus ketemu Bayern Munchen yang notabene cuma juara Bundesliga ya. Pasti mereka gengsi lah kalau kalah. Jadi gue rasa ini bakal jadi pertarungan yang bakal seru banget sih. Gitu loh. Lalu ada Liverpool, tim dari Inggris juara Premier League musim lalu, harus ditantang sama Atletico Madrid. Gue bilang Atletico Madrid ini tuh bukan tim yang bisa ditebak sih Bal, kalau gue. Jadi kiper mereka tuh di kompetisi Eropa tuh kalau lagi diprediksi bagus, nggak tahu mainnya jelek. Tapi kalau lagi diprediksi mainnya jelek, nggak tahu dia malah mainnya bagus gitu loh. Jadi menurut gue sulit memprediksi antara Liverpool sama Atletico ya bakal siapa yang menang. Yang pasti ini bakal jaminan laga seru sih. Ya karena tadi kan Atletico kita nggak bisa nebak. Gitu. Kita nggak bakal bisa nebak mereka tuh bermain seperti apa gitu loh. Tapi kita bisa nebaknya Atletico mainnya pasti parkir bis terus counter attack. Gitu. Mereka tuh nggak peduli mau menang 1-0 kayak 2-1, 3-2, 4-3 atau 5-4 atau seterusnya, yang penting intinya menang mereka. Intinya menang dan nggak minimal seri lah. Iya, betul. Oke, lanjut ke Ajax lawan Inter. Gimana nih? Inter kalau menurut gua Ajax sebenarnya lagi bagus juga ya di Eredivisie. Cuman dalam artian kemarin tuh Ajax tuh kecolongan sama PSV Bang di Eredivisie. Mereka tuh harus kehilangan gelar gara-gara mereka tuh kalah di pekan-pekan terakhir gitu loh. Akhirnya PSV nyolong start, akhirnya PSV yang juara, dan menurut gue ini kayaknya sakit banget buat Ajax ya. Iya. Karena mereka harus kehilangan titel di Eredivisie. Itu dia. Di lap terakhir. Makanya. Nah, tapi Inter juga merupakan tim yang lagi sakit hati juga sih, karena mereka tuh hampir banget juara Liga Champions League. Iya. Tuh musim lalu karena akhirnya mereka kalah 5-0 di hampir juga kan Serie A juga kan. Hampir Serie A tuh sama ini. Hampir Coppa Italia juga. Mereka tuh dari yang hampir treble malah jadi trouble. Aduh. Ya, semoga aja dah kalau menurut gue ya tim-tim yang nggak bisa tebak kayak Ajax nih atau Atletico Madrid bisa menang gitu. Ya menurut gue potensi mereka untuk menang sih ada ya, tetap ada, karena Champions League tuh selalu punya selalu punya gairah untuk tim-tim kecil, tim sedang atau tim besar tuh untuk bermain lebih lagi. Iya. Betul. Apalagi sekarang kan formatnya udah baru. Formatnya tuh udah bener-bener kayak liga beneran. Iya. Bener. Oke gitu teman-teman. Paling kita berharapnya sih ya tadi liga-liga klub yang istilahnya kecil ya, yang biasa-biasa aja bisa ngangkat koefisien tadi ya, koefisien dari liganya. Oke gitu teman-teman. Oke, paling itu dulu kali yang bisa kita bahas ya. Mungkin nanti selanjutnya kita bakal bahas hasilnya, prediksi-prediksi selanjutnya di episode yang akan datang. Nah, kita